Jadi ini terjadi dengan kisah saya pribadi. Saya berumah tangga selama 10 tahun. Kemudian saya ditinggalkan 2 tahun begitu saja, tanpa kabar. Setelah 2 tahun kemudian, lalu datanglah surat cerai tanpa sepengetahuan saya. Di sini penyebabnya adalah karena adanya orang ketiga. Selama 2 tahun saya berusaha mencari, sampai akhirnya 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, niat saya mau silaturahmi, saya mau bicara secara baik-baik. Tapi saya kaget, Ustaz. Saya nggak bisa ketemu dengan suami saya. Hanya perempuan itu yang berhadapan dengan saya. Saya sampai izin, saya bilang, saya niat baik, saya kesini tujuannya saya mau silaturahmi. Kalau toh memang dia yang terbaik, insya Allah saya serahkan. Saya titipkan, jaga dia. Tapi saya nggak dikasih akses sama sekali. Karena banyak hal yang memang harus diselesaikan antara rumah tangga saya. Di sini jujur saya nggak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Saya butuh dia. Sampai saya kaget setelah itu dia hanya dengan mudah menyampaikan, silahkan Mbak ambil saja surat cerainya ada di pengadilan. Saya kaget, Ustadz. Dan lebih parahnya, saya tidak tahu sama sekali terkait gugatan cerai tersebut. Tahu-tahu sudah ada di pengadilan. Dan saya hanya tinggal mengambil akte cerainya saja. Banyak urusan yang memang betul-betul di luar daripada perceraian. Karena faktor orang ketiga juga dari faktor finansial. Yang harus kami selesaikan dengan jumlah yang cukup sangat besar. Tapi saya heran kok, saya nggak bisa melakukan perlawanan apapun. Saya hanya bisa sabar, saya cuma bisa tawakal, berpasrah, saya nggak tahu harus kayak gimana lagi. Mungkin pertanyaan saya, apa yang bisa menenangkan hati? Gimana bisa saya lebih ikhlas lagi? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Bunda. Jadi yang pertama, pandang ini sebagai titipan dari Allah. Kan ujian tuh 2 tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Kalau ujian berat ini disebabkan karena dosaku di masa lalu, ya Allah, hapuskan semua dosa ini dengan ujian yang hamba terima. Kalau ujian ini adalah cara engkau menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukku, maka izinkan aku untuk lebih kuat menjalaninya. Sekarang Teteh sudah ketemu, prosesnya izin, suami sudah pergi meninggalkan, sudah menggugat cerai, bahkan mungkin dia sudah menikah lagi dengan yang lain. Teteh seakan-akan ditinggal sendirian, kemudian dia meninggalkan banyak persoalan. Tadi ada hutang piutang, izin ada anak? Tidak ada anak, oke. Berarti ada persoalan finansial yang harus diselesaikan. Ingat ya, urusan hutang piutang itu sangkutannya urusan pribadi. Jadi kalau sebelum ini ada hutang yang menyangkut pribadi suami, Teteh nggak ada urusan. Itu urusannya dengan pribadi suami kita. Dan silakan kalau ada yang menagih, urusin sama suami kita, sama mantan suami kita. Izin Ustaz. Ya.
tapi dia sudah lepas tanggung jawab. Iya, Teteh fight di situ. Teteh jangan kemudian merasa bahwa ini hutang kami, tidak. Kalau ini hutangnya menyangkut dia, urusan ke dia. Tapi kalau memang ini hutangnya kita, ya berarti kita. Nah pertanyaannya waktu berumah tangga, dulu gimana komitmennya? Walaupun pada akhirnya kepala rumah tangga punya kewajiban. Berarti suami dalam hal ini. Banyak di antara kita yang sering menghindari masalah. Padahal masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Dan menghadapinya jangan sendirian. Hadirkan Allah di hati kita. Belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Belajar sholat di pagi hari, sholat duha. Jangan keluar rumah sebelum baca Quran. Insya Allah kalau sudah ada ikhtiar langit yang kita hadirkan, ikhtiar bumi kita usahakan, pasti Allah kasih jalan keluar terbaik. Kita mungkin berpisah sebagai suami istri, tapi urusan utang piutang harus diselesaikan karena sebagai kewajiban yang akan terus kita bawa kalau tidak selesai di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bunda, langit punya rencana dan bumi punya takdir. Untuk semua yang sedang terjadi dan sudah terjadi, jangan disesali, jangan dibenci, karena Allah selalu menyimpan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dari apa yang dihadirkannya untuk kehidupan kita. Belajar ridho dengan takdir, belajar menerima dengan takdir, dan belajar mengalir dengan takdir. Sampai kita paham bahwa apapun yang Allah titipkan itu pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita takdir yang baik dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk lebih ridho menerima takdir-Mu. Ya Allah, maafkan kami jika pernah membenci takdir-Mu. Ya Allah, maafkan kami yang kadang belum ridho dengan semua ujian takdir yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, jika beratnya takdir yang kami jalani adalah cara-Mu mencintai kami, cintai kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami dengan kebaikan-Mu ya Allah. Berikan kami hikmah atas semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Allahumma radina biqada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.